Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pertemuan di channel ini, tentunya dalam rangka untuk membahas mengenai informasi-informasi terbaru dan informasi terupdate khusus kapal PT Pelni dan beberapa tutorial-tutorial yang berkenaan dengan hal tersebut. Pada postingan video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang perubahan penjualan tiket penumpang kapal PT Pelni di masa pasca mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Beberapa hari yang lalu kami mendapat SMS masuk di WA kami dari teman kami yang isinya tentang status perubahan penjualan tiket penumpang kapal PT Pelni dan beberapa persyaratan yang harus disiapkan pasca mudik periode 18 sampai dengan 24 Mei 2021 ya. Baik, informasi ini sebelumnya kami sampaikan berasal dari kantor pusat PT Pelni di Jakarta yang disampaikan kepada rekan-rekan travel, kemudian dari rekan-rekan travel kemudian disampaikan pada masyarakat umum agar kemudian kita semua dapat mengetahui perkembangan informasi terkait dengan penjualan tiket kapal PT Pelni pasca mudik Lebaran Idul Fitri, termasuk di dalamnya tentang persyaratan yang harus disiapkan oleh calon penumpang. Di sini terdapat 1 sampai 6 poin penting, dan ke-6 poin penting tersebut kami akan jelaskan satu persatu kepada Anda. Pertama kita mulai pada poin nomor 1 ya. Pada poin pertama ini berbunyi bahwa penjualan tiket untuk penumpang dengan kategori yang dikecualikan sampai dengan keberangkatan kapal tanggal 17 Mei 2021 hanya dilayani di loket cabang PT Pelni ya. Pada poin pertama ini saya kira sudah jelas sekali kita bisa pahami bahwa tanggal 17 Mei tepatnya pada hari ini, pada hari Senin, merupakan hari atau tanggal terakhir diberlakukannya penjualan tiket khusus untuk kategori yang dikecualikan, di mana kategori penumpang yang dikecualikan ini Anda bisa lihat pada surat edaran nomor 13 atau adendum surat edaran nomor 13 tahun 2021 ya, yang dikeluarkan langsung oleh Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Kemudian kita lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua ini membahas tentang pengetatan pasca mudik periode 18 sampai dengan 24 Mei 2021, di mana ada 2 poin yang dibahas pada poin 2 ini, yaitu poin 2A dan poin 2B. Poin 2A ini berbunyi bahwa berlaku persyaratan calon penumpang sesuai adendum SE Satgas COVID-19 nomor 13, yaitu membawa hasil negatif tes RT PCR atau rapid test antigen. Maksimal itu berlaku 1 kali 24 jam atau juga bisa menggunakan genose C19 sebelum keberangkatan. Yang bagian kedua atau 2B berbunyi bahwa loket cabang per tanggal 15 Mei 2021 sudah dapat melakukan penjualan untuk keberangkatan kapal tanggal 18 Mei 2021. Baik, kita akan jelaskan pada poin 2A terlebih dahulu, di mana poin 2A ini menjelaskan terkait dengan persyaratan calon penumpang pada saat melakukan pembelian tiket dan juga pada saat menaiki kapal Pelni ya. Di sini terlihat bahwa pada poin 2A ini calon penumpang itu harus membuat hasil tes PCR atau tes antigen maksimal 1 kali 24 jam, di mana
persyaratan ini sedikit berbeda dengan persyaratan pembuatan antigen sebelumnya, di mana sebelumnya itu pembuatan hasil antigen itu berlaku 1-3 hari ya, atau 3 kali 24 jam. Nah, ini harus diketahui oleh calon penumpang karena ini sangat berpengaruh ketika Anda melakukan proses menaiki kapal PT Pelni di pelabuhan nanti ya. Nah, jadi secara tegas kami juga berkali-kali menyampaikan bahwa untuk pembuatan antigen atau PCR itu hanya berlaku 1 kali 24 jam saja. Dan itu harus diingat betul oleh calon penumpang. Misalnya saya kasih contoh ya. Kapal Doro Ronda yang akan menuju ke Makassar dari Tanjung Priuk ya. Itu berangkatnya besok. Misalnya hari Selasa ya. Besok hari Selasa kapal akan berangkat. Maka penumpang bisa melakukan atau membuat tes rapid antigen itu hari ini. Jadi hari ini sudah bisa melakukan pembuatan tes antigen untuk keberangkatan besok. Karena kan di persyaratan ini tertulis 1 kali 24 jam sebelum kapal berangkat ya. Nah, kemudian untuk Genos CC19 ini kita fungsikan berdasarkan aturan dari pelabuhan kota yang ada di masing-masing daerah Anda. Jadi ada di beberapa kota yang menggunakan Genos CC19, ada juga kota yang hanya menggunakan tes antigen untuk bisa melakukan pembelian tiket dan untuk bisa naik ke kapal PT Pelni ya. Baik, kita lanjut pada poin 2B. Nah, poin 2B ini menjelaskan kepada kita bahwa atau mengabarkan kepada kita yaitu tentang status dari loket cabang yang sudah bisa melakukan penjualan tiket dari tanggal 15 Mei kemarin ya. Jadi tanggal 15 Mei kemarin Pelni cabang yang ada di masing-masing kota di seluruh Indonesia sudah bisa melakukan penjualan untuk keberangkatan kapal tanggal 18 Mei dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lanjut pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini berbunyi bahwa penjualan tiket secara online akan dibuka kembali per tanggal 18 Mei 2021. Jadi pada poin yang ketiga ini kita bisa pahami bahwa kita bisa melakukan penjualan ataupun bisa melakukan pembelian tiket bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan dari atau menuju ke luar kota pada tanggal 18 ya. Nah, untuk penjualan tiket secara online ini akan diaktifkan melalui website PT Pelni yaitu di www.pelni.co.id. Kemudian bisa juga melakukan pembelian tiket atau penjualan tiket menggunakan mobile apps. Kemudian melalui kontak center 162. Kemudian menggunakan jasa travel agent yang ada di masing-masing daerah Anda. Jadi 4 metode dalam menggunakan dalam membeli atau menjual tiket Pelni secara online itu akan bisa diakses per tanggal 18 Mei 2021. Kemudian kita lanjut pada poin yang keempat. Poin yang keempat ini berbunyi, pada penjualan online akan dicantumkan persyaratannya sesuai Adendum SE Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2021. Nah, pada poin yang keempat ini, pada saat melakukan penjualan ada syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh penjual ataupun pembeli pada saat melakukan penjualan tiket Pelni untuk penumpang ya. Hal ini sesuai dengan Adendum SE Satgas COVID-19. Jadi untuk syaratnya ini kita bisa melihat Adendum Surat Edaran Satuan Tugas COVID-19 nomor 13 tahun 2021 ya. Itu bisa Anda download di Google, pencarian Google, dan Anda bisa download, kemudian Anda bisa baca tentang syarat-syarat yang kami maksud tadi. Kemudian pada poin yang kelima, menjelaskan tentang bahwa informasi ini diharapkan agar bisa diinformasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas terkait dengan persyaratan dari keberangkatan ini. Nah, pada poin yang keenam berbunyi load factor penumpang on board masih menerapkan physical distancing 50%. Maksud dari physical distancing 50% ini saya berikan contoh ya. Misalnya pada sebuah kapal Dororonda misalnya, pada deck 5 itu ada urutan tempat tidur ya. Misalnya urutan dengan nomor tempat tidur 1, 2, 3, 4 sampai dengan nomor urut tempat tidur yang kelima. Nah, para penumpang hanya diperbolehkan untuk mengisi nomor tempat tidur yang pertama, kemudian yang ketiga, dan nomor kamar yang kelima. Sedangkan nomor kamar yang kedua dan keempat itu tidak diperbolehkan untuk penumpang mengisi posisi tersebut, karena posisi tersebut digunakan untuk membatasi jarak antara penumpang pertama dan penumpang yang ketiga. Begitupun penumpang yang ketiga dan penumpang yang kelima. Jadi ada jarak yang disengajai oleh pihak kapal atau ABK untuk menjaga jarak para penumpangnya dengan sistem physical distancing 50% tadi ya. Baik, itulah tadi informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan informasi perubahan penjualan kapal PT Pelni untuk penumpang di masa pasca mudik periode 18 sampai 24 Mei 2021. Termasuk di dalamnya tadi kami sudah sampaikan tentang persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon penumpang kapal PT Pelni, terutama tentang persyaratan antigen ya. Antigen itu harus dipahami betul oleh calon penumpang kapal PT Pelni. Baik, kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.